teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Hari ini, kita akan belajar tentang teks persuasi. Pernah nggak kamu melihat iklan di televisi atau postingan media sosial yang membuatmu ingin mencoba sesuatu? Nah, itu adalah contoh dari teks persuasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan teks persuasi, struktur, ciri kebahasaan, menganalisis contoh dari media massa, dan menulis teks persuasi berdasarkan isu aktual. Yuk, kita mulai! Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan pembaca atau pendengar agar mau menerima pendapat penulis dan melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan. Jadi, dalam teks persuasi, penulis berusaha membujuk dengan cara halus dan meyakinkan, bukan dengan paksaan. Misalnya, sebuah kampanye yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Tujuannya jelas, membuat pembaca sadar akan bahaya plastik dan terdorong untuk berubah. Tujuan utama teks persuasi ada 3, yaitu mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan, meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat penulis, menumbuhkan kesadaran akan suatu masalah sosial, lingkungan, atau moral. Jadi, teks persuasi bisa digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari iklan, pidato, kampanye sosial, hingga artikel opini. Sebuah teks persuasi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan meyakinkan pembaca. Ada 4 bagian utama dalam struktur teks persuasi. Pertama, pengenalan isu. Bagian ini memperkenalkan masalah yang akan dibahas dan menarik perhatian pembaca. Kedua, rangkaian argumen. Di sini, penulis menyampaikan alasan logis, data, atau fakta yang mendukung pendapatnya. Ketiga, ajakan. Ini adalah inti teks persuasi. Kalimat yang secara langsung mengajak pembaca untuk bertindak. Keempat, penegasan kembali. Bagian ini menutup teks dengan mengulang ajakan dan menegaskan pentingnya tindakan tersebut. Dengan struktur ini, teks persuasi menjadi lebih runtut dan efektif. Agar ajakan terasa kuat, teks persuasi memiliki ciri kebahasaan yang khas. Pertama, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, sebaiknya, hendaknya, perlu, harus, atau jangan. Kedua, terdapat kata kerja mental seperti percaya, yakin, menilai, menyadari, dan menganggap. Ketiga, menggunakan kata hubung argumentatif misalnya karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, atau dengan demikian. Keempat, memanfaatkan kata-kata evaluatif yang menunjukkan penilaian, seperti baik, buruk, penting, bermanfaat, dan sebagainya. Kelima, sering ditemukan kata ganti orang kedua, seperti kamu, kalian, atau kita, supaya pembaca merasa diajak secara langsung. Semua ciri kebahasaan ini membuat teks persuasi terasa hidup, logis, dan menyentuh emosi pembaca. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teks persuasi muncul di kehidupan sehari-hari, terutama di media massa. Perhatikan poster digital ini. Judul dan gambarnya langsung menarik perhatian, sementara isi teksnya menyampaikan fakta dan ajakan. Poster ini merupakan bentuk teks persuasi visual yang sering kita temui di media sosial. Di dalamnya, ada pengenalan isu, data pendukung, dan ajakan untuk bertindak. Dengan gaya bahasa yang singkat dan kuat, poster seperti ini bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan. Lebih jelasnya, dalam poster itu si pembuat memperkenalkan isu tentang pencemaran laut akibat sampah plastik. Kemudian, ia memberikan data dan fakta, seperti setiap tahun lebih dari 8 juta ton plastik dibuang ke laut. Setelah itu, muncul bagian ajakan seperti mari kita mulai membawa tas belanja sendiri dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Terakhir, si pembuat menegaskan kembali ajakannya dengan kalimat motivatif. Bersama, kita bisa menyelamatkan bumi. Mulailah dari diri sendiri. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa teks persuasi di media massa bukan sekedar opini, tapi juga upaya untuk membentuk kesadaran sosial. Maka, ketika kita membaca poster, artikel, iklan, atau kampanye sosial, cobalah menganalisis bagian mana yang merupakan pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan kembali. Sekarang saatnya kamu mencoba menulis teks persuasi sendiri. Langkah pertama, pilih isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan. Misalnya, isu etika bermedia sosial, perubahan iklim, atau gaya hidup sehat. Langkah kedua, tentukan tujuan tulisanmu. Apa yang ingin kamu pengaruhi dari pembaca? Langkah ketiga, kumpulkan data dan fakta pendukung dari sumber yang terpercaya. Langkah keempat, susun kerangka teks sesuai strukturnya. Mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, hingga penegasan kembali. Terakhir, gunakan bahasa yang sopan, logis, dan menyentuh hati pembaca. Misalnya, jika kamu menulis tentang etika di media sosial, kamu bisa menulis, "Mari gunakan media sosial untuk hal-hal positif." Berpikirlah sebelum menulis, dan jadilah pengguna yang cerdas dan santun. Nah, teman-teman, kita sudah belajar banyak hari ini tentang teks persuasi. Mulai dari pengertian dan tujuannya, struktur, ciri kebahasaan, menganalisis contoh dari media massa, dan menulis teks persuasi berdasarkan isu aktual. Sekarang giliran kamu untuk berlatih membuat teks persuasi dengan isu yang kamu anggap penting. Gunakan kata-katamu untuk menyebarkan pengaruh positif ya. Karena ingat, kata-kata bisa mengubah pikiran, dan pikiran bisa mengubah dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.